Ya, pasca pemerintah mengkonfirmasi masuknya Omikron ke Indonesia, bagaimana aturan penerbangan jelang liburan Natal dan Tahun Baru? Untuk mengetahuinya, kita akan menyaksikan laporan langsung dari Vito Erlangga di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta dan juga Pramono Putra di Bandara Udara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Kita ke Vito terlebih dahulu. Vito, di terminal kedatangan adakah pemeriksaan tambahan? Ya, baik Deta dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa betul seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa saat ini Bandara Soekarno-Hatta telah menambah terminal kedatangan atau operasional terminal kedatangan di Terminal 2F, yang mana di Terminal 2F pihak Bandara Soekarno-Hatta ini sudah menyediakan sebanyak 4 counter yang berisi 8 booth untuk melakukan swab PCR bagi warga negara asing atau warga negara Indonesia yang baru tiba di tanah air. Penambahan operasional Terminal 2F ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penumpukan pelaku perjalanan luar negeri yang baru tiba di Indonesia. Kemudian berdasarkan data terakhir yang kami terima pada 17 Desember tercatat per hari setidaknya lebih dari 3.000 warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang baru saja melakukan perjalanan di luar negeri tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Untuk itu, untuk mengantisipasi adanya penyebaran varian Omikron, Bandara Soekarno-Hatta sendiri melakukan pengetatan dengan mewajibkan warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang baru tiba di tanah air untuk melakukan karantina 10 hari. Kemudian untuk warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang pernah transit atau berkunjung di 11 negara yang terdeteksi adanya transmisi Omikron, ini diwajibkan untuk melakukan karantina selama 14 hari. Kembali ke Anda, Deta. Baik, terima kasih Vito. Silakan Pramono, bagaimana dengan di Juanda? Apakah ada penerbangan tambahan jelang Nataru? Ya, Deta, jelang Nataru, khususnya sepekan menjelang Natal, hingga hari ini ada peningkatan penerbangan. Namun meski demikian, tidak semua penerbangan dilayani melalui Bandara Juanda. Hingga saat ini, Bandara Juanda masih menutup penerbangan internasional. Jadi hanya penerbangan domestik untuk 23 penerbangan yang dilayani menjelang Nataru ini. Sementara untuk pengetatan prokes, protokol kesehatan, pihak bandara juga memperketat pengawasan. Meski tidak ada penerbangan internasional, namun pengawasan protokol kesehatan tetap dilakukan khususnya kepada calon penumpang ataupun penumpang dari warga luar negeri yang bisa masuk melalui Jakarta maupun Bali. Dan hingga saat ini belum ada warga asing yang keluar atau masuk melalui Bandara Juanda. Sementara khusus untuk Nataru ini, pihak Bandara Juanda meniadakan extra flight atau penerbangan ekstra. Pihak bandara memaksimalkan penerbangan yang ada. Dari total lebih dari 40 penerbangan untuk Nataru ini, Bandara Juanda hanya menerbangkan 23 penerbangan. Sementara untuk jam operasional bandara, hingga saat ini pihak bandara juga menambah jam penerbangan, biasanya jam 5 sampai jam 6 sore, namun untuk Nataru ini diperpanjang hingga jam 8 malam. Hingga saat ini penerbangan masih didominasi untuk rute penerbangan gemuk seperti Surabaya-Jakarta, kemudian Balikpapan, Banjarmasin, dan juga Makassar. Belum dilaporkan apakah ada evakuasi atau calon penumpang yang mengalami hal atau terdeteksi virus, karena memang semuanya sudah dideteksi lebih awal. Validasi kesehatan diperketat, khususnya untuk surat bebas COVID melalui surat antigen maupun PCR. Demikian, Deta. Baik. Terima kasih Pramono dan Vito atas pantauan terkini dari bandara di Jakarta dan juga Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.